Selamat pagi Bapak Ibu, Saudaraku. Saya Ramli Napitupulu, penyuluh agama Kristen di Kecamatan Latonduhan. Hari ini saya akan menyampaikan penyuluhan tentang bagaimana setiap orang yang percaya kepada Tuhan harus dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, saudaraku, bahwa orang yang dipimpin oleh Roh Kudus pasti akan dikendalikan oleh Roh Kudus itu, sehingga dia tidak hidup untuk dirinya lagi, dia tidak hidup untuk menyenangkan dirinya lagi, dia tidak hidup untuk kepentingan pribadinya lagi, tetapi Roh Kudus akan menuntun dia, akan mengarahkan dirinya, akan mengarahkan pikiran, perasaan dan jiwanya kepada kepentingan Kristus, kepada kepentingan Tuhan, dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Yohanes 16 ayat 13 berkata demikian, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepada kamu hal-hal yang akan datang. Jadi saudaraku, para Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan pimpinan Tuhan, maka bukan perkataan kita yang terjadi, tetapi perkataan-perkataan Tuhan yang selalu ada dalam perkataan kita. Jadi ini dahsyat dan luar biasa. Kenapa Tuhan memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Tujuannya yang pertama, supaya memimpin hidup kita ke arah kebenaran Tuhan. Ya, supaya memimpin hidup saudara, hidup saya, dan hidup kita semua, supaya terpimpin kepada arah kebenaran Kristus. Ya, jadi yang kedua kita mau pelajari bahwa kenapa Allah memberikan Roh Kudus kepada setiap kita yang percaya kepada Dia? Karena yang kedua akan menolong hidup kita agar kuat dalam menghadapi pergumulan. Saya tahu, kita tahu punya banyak masalah, punya banyak tantangan, punya banyak pergumulan, tetapi kita yakin dan percaya bersama pimpinan daripada Roh Kudus, kita akan ditolong, kita akan dikuatkan, kita akan dimotivasi untuk tetap bertahan dalam menghadapi situasi, dalam menghadapi pergumulan, dalam menghadapi tantangan yang kita lewati. Kita percaya bersama dengan Tuhan, kita akan sanggup melakukan segala perkara. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, apa tujuan Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita orang percaya? Yaitu supaya menolong kita saat menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ini penting, bahwa Tuhan sangat merindukan penyembahan dari setiap kita. Oleh sebab itu, kita tidak akan mampu menyembah Tuhan tanpa pimpinan Roh. Kita tidak akan mampu datang kepada Tuhan tanpa pimpinan Roh. Jadi Roh Kudus akan memimpin saudara dan saya untuk dapat berkomunikasi langsung dengan Tuhan lewat penyembahan dalam roh dan kebenaran. Yang keempat, yang terakhir, kenapa kita diberikan Roh Kudus oleh Allah? Supaya Dia memberikan kedamaian dalam menghadapi duka cita sekalipun. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya merindukan dan berharap, dan semua orang merindukan kedamaian. Tetapi percayalah, ketika Roh Kudus hadir dalam hidupmu, Roh Kudus tinggal dalam dirimu, dan engkau, kita sekalian yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan memberikan kedamaian bagi setiap kita. Walaupun duka cita yang mendalam kita alami, walaupun kita sepertinya ditinggalkan orang yang kita kasih, yang kita cintai, tetapi percaya lewat pimpinan Roh Kudus, kita akan mengalami sukacita yang daripada Allah. Tuhan memberkati. Kiranya penyuluhan saya hari ini dapat boleh memberkati setiap Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.